Ya, baik Bapak Ibu, ini saya ketika tanggal 12 mengikuti sosialisasi tentang seleksi administrasi PPG tahap kedua ya Bapak Ibu. Nah, ini dibuka untuk yang pada tahap pertama itu tidak terpanggil gitu ya di tahap pertama. Ini terutama banyak sekali yang dari kepala sekolah yang tidak terseleksi di tahap pertama. Maka di tahap kedua ini akan mengikuti untuk yang PPG, di mana data ini Bapak Ibu sudah pernah saya infokan kepada operator semua, bahwa untuk tahap kedua itu adalah cut-off-nya per tanggal 21 Maret gitu ya. Jadi kalaupun ada perubahan sekarang maka tidak banyak berfungsinya gitu. Jadi untuk yang PPG tahap kedua ini adalah diambil data. Terima kasih Pak Kasih. Jadi tahap kedua ini diambil adalah per cut-off dapoliknya di tanggal 21 Maret. Nah, di sini Bapak dan Ibu, untuk sasaran calon peserta PPG dalam jabatan tahun 2022 sesuai jenis kepegawaian itu terdapat totalnya adalah ini seluruh Indonesia ya Bapak Ibu ya, 388.961 gitu ya. Itu terdiri dari GPY, honor daerah kabupaten kota, PNS, honor daerah tingkat provinsi, P3K, CPNS, atau PNS berkedudukan serta guru bantu pusat. Ya. Sehingga totalnya 388.961. Kemudian Bapak dan Ibu, untuk Jawa Barat sendiri, di sini terdapat 48.526 undangan di tahap kedua ini. Jadi ini seluruh Jawa Barat ada 48.526 yang terpanggil untuk ikut seleksi tahap kedua. Nah, di sini Bapak dan Ibu pastikan untuk jadwal seleksi administrasi ini mulai dibuka untuk pengiriman berkas administrasi itu di tanggal 15 sampai dengan 19 April 2022. Pastikan Bapak dan Ibu data semuanya sudah mulai di-scan dari sekarang. Jadi besok itu sudah mulai untuk mengirimkan berkas lewat online, semuanya di PDF-kan ya Bapak Ibu. Kemudian persyaratan yang lain contoh di sana, yang pertama adalah Bapak Ibu diminta untuk SK pertama. SK pertama pengangkatan Bapak Ibu di sekolah, gitu ya. Itu pastikan harus ada dokumennya. Yang asli ya Bapak Ibu ya, tidak fotokopi. Kemudian ada nanti SK kalau yang negeri ya Bapak Ibu yang APBD itu harus ada SK APBD yang ditandatangani oleh Kepala Dinas 2 tahun terakhir. Kemudian kalau non-PNS itu harus ada surat GTY dari yayasan 2 tahun terakhir. Kemudian ada juga nanti untuk memasukkan berkasnya adalah SK pembagian tugas dari kepala sekolah Bapak Ibu, itu juga sama 2 tahun berturut-turut gitu ya. Jadi nanti dibuatkan ada SK mengajarnya plus tengah jadwalnya Bapak Ibu, 2 tahun berturut-turut. Kemudian nanti langsung di tanggal 15 sampai 25 itu langsung ada verifikasi Bapak Ibu. Sering-sering melihat datanya di PPG-nya, di WPPG-nya Bapak Ibu ya, di WPPG-nya dibuka. Nah di sana nanti Bapak Ibu setelah Bapak Ibu pengiriman berkas, tolong dicek setiap harinya sudah prosesnya di mana. Jangan sampai gini, ketika kemarin di seleksi tahap pertama sudah selesai, kemudian ternyata dia membuka saya berkasnya disetujui, tetapi ketika mau ujian ternyata ditolak ya Bapak Ibu. Nah itu harus dipastikan yang benar datanya dicek gitu ya. Kemudian jangan sampai juga Bapak Ibu, oke saya ulang lagi untuk yang berkas Bapak Ibu. Yang berkas yang pertama adalah SK pengangkatan pertama. SK pengangkatan pertama Bapak Ibu itu harus ada.
ya. Kalau yang di APBD bukan SKPBD-nya, tapi pertama kali. Contoh gini Bapak. Bapak Ibu diangkat pertama tahun 2015 ya menjadi honor daerah atau menjadi honor sekolah lah. Honor sekolah bukan GTY, bukan APBD. Nah itulah SK pertama Bapak Ibu. Ya SK pertama Bapak Ibu ngajar pertama kali, gitu ya. Yang dikeluarkan oleh sekolah ataupun yang dikeluarkan oleh yayasan itu pertama kali. Ya. Kemudian kalau APBD nanti Bapak Ibu menguploadkan lagi SK 2 tahun terakhir yang APBD, gitu ya. Kemudian kalau yang non APBD atau non PNS atau di swasta, ya Bapak Ibu di sekolah swasta itu ada SK GTY 2 tahun terakhir, berarti dari 2020, 2021, 2022, gitu ya Bapak Ibu. Sama nanti untuk pembagian tugas mengajar dari kepala sekolah yang ditandatangani Bapak Ibu. Nah di sana Bapak Ibu sama 2 tahun terakhir diminta, di sana kan ada keterangannya adalah asli atau legalisir, gitu ya Bapak Ibu. Jadi kalau yang asli Bapak Ibu nggak usah dilegalisir. Tapi ketika Bapak Ibu nggak punya aslinya, nah itu baru dilegalisir. Kalau honornya di sekolah negeri, maka nanti dilegalisirnya adalah di Dinas Pendidikan. Tapi kalau Bapak Ibu mengajarnya di sekolah swasta, itu dilegalisirnya oleh yayasan, bukan Dinas Pendidikan. Ya Bapak Ibu catat itu. Kemudian nanti Bapak Ibu 15 sampai 25 mohon dicek di sana ditolak apa perbaikan. Nah, kalau ditolak Bapak Ibu, tolak permanen, maka Bapak Ibu tidak bisa melakukan perbaikan. Ya. Kecuali nanti ada tulisan perbaikan, gitu ya, tolak perbaikan langsung perbaikan, gitu ya. Kemudian nanti di 15-27 April itu sama, masih ada verifikasi, ada tiga notifikasi, disetujui, ditolak perbaikan, ditolak permanen. Nah kalau ditolak permanen, Bapak Ibu nggak bisa mengupload lagi dokumennya. Tapi kalau ditolak perbaikan, Bapak Ibu masih bisa memperbaiki datanya. Kemudian tanggal 29 April itu ada pengumuman hasil seleksi administrasi dan informasi tahapan selanjutnya. Kemudian di bulan Mei 2022 kita belum tahu tanggalnya Bapak Ibu. Bagi guru yang akan lulus seleksi administrasi dapat mengikuti seleksi berikutnya, gitu ya, seperti yang sekarang berlangsung Bapak Ibu yang di tahap pertama. Kemudian guru yang akan, catatan Bapak Ibu ya, guru yang akan diundang akan mendapatkan notifikasi undangan di pendaftaran PPG di Darjat. Bapak Ibu nanti bisa ngecek di akunnya SIM PKB atau nanti akan saya demokan seperti apa, gitu ya Bapak Ibu. Nah berikutnya Bapak Ibu, ini adalah tentang seleksi administrasinya. Nah di sini ya seleksi administrasi PPG tahap dalam jabatan tahap kedua. Pertama adalah data calon peserta berdasarkan hasil pemuktahiran data Dapodik tanggal 21 Maret. Calon peserta terdiri dari 2 kategori. Pertama adalah guru yang diangkat sampai dengan tanggal 31 Desember 2015. Kemudian guru yang diangkat mulai tanggal 1 Januari 2016 sampai dengan 1 Januari 2019. Kemudian yang ketiga, calon peserta wajib melakukan pendaftaran melalui laman https ppg.kemdikbud.go.id menggunakan akun SIM PKB masing-masing. Nah ini Bapak Ibu banyak sekali yang lupa passwordnya, gitu ya. Kemudian verifikasi dan validasi dilakukan untuk melihat linearitas antara bidang studi PPG yang dipilih dengan ijazah yang dimiliki serta syarat administrasi lainnya. Bapak Ibu mohon dicatat untuk yang nomor 4 ya. Nah nanti di sana Bapak Ibu ya. Oke, suaranya agak kecil sebentar Pak. Suaranya agak besar Pak, suaranya.
Cek, cek suaranya kedengaran nggak Pak? Oke, baik Pak. Nah, mohon dicatat untuk yang nomor 4 ya Bapak Ibu. Yang nomor 4 mohon dicatat. Ini adalah verifikasi dan validasi dilakukan untuk melihat linearitas antara bidang studi dengan yang PPG yang dipilih dengan ijazah. Gini maksudnya. Bapak Ibu gini, yang dipilih adalah atau yang dicek adalah linearitas ijazah, bukan Bapak Ibu ngajarnya, bukan. Ya, catatannya itu. Contoh, Bapak dan Ibu punya ijazahnya ya, anggap matematika atau bahasa Indonesia lah. Mengajar di sekolah SD gitu ya, menjadi guru kelas. Nah, ketika nanti Bapak Ibu memasukkan linearitas ijazah, Bapak Ibu jangan melakukan nanti isinya adalah PGSD, jangan. Ya. Bapak Ibu pilihnya adalah SMP atau SMA karena bahasa Indonesia atau matematika itu adanya di SMP atau SMA. Di SD tidak ada. Gitu ya. Nah, kalau Bapak Ibu pilih SD, maka akan terjadi tolak permanen karena tidak ada di situ, ya. Nah, kemudian nomor 5, persyaratan tata cara pendaftaran, jadwal pendaftaran yaitu nanti semuanya akan ada di lampiran-lampirannya, gitu ya Bapak Ibu. Ya, baik Bapak Ibu, berikutnya ini persyaratan seleksi administrasi. Pertama adalah guru di lingkungan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi belum mengikuti program sertifikasi guru. Terdaftar pada data pokok pendidik Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Memiliki NUPTK. Telah diangkat menjadi guru sampai dengan tanggal 1 Januari. Jadi kalau tanggal 2 Januarinya nggak akan kepanggil ya Bapak Ibu. Kemudian memiliki kualifikasi akademik S1 atau D4 yang linear dengan pilihan bidang studi PPG yang akan diikuti. Nah tadi yang saya bilang ya Bapak Ibu. Aktif mengajar selama 2 tahun terakhir. Kemudian berusia setinggi-tingginya 58 tahun dihitung sampai dengan tanggal 31 Desember 2022. Kemudian sehat jasmani dan rohani, kemudian bebas narkotika, psikotropa, jatadiri atau nafsa ya Bapak Ibu ya, atau berkelakuan baik. Kemudian Bapak Ibu, ada persyaratan administrasinya. Nah di sini yang pertama guru ya Bapak Ibu, hasil pindai scan ijazah S1 atau D4 asli fotokopi legalisir perguruan tinggi. Jadi kalau asli nggak usah dilegalisir, kecuali kalau fotokopi itu harus dilegalisir. Bagi mahasiswa yang memiliki ijazah S1 dari luar negeri melampirkan surat penyetaraan dari Ditjen Dikti. Kemudian yang kedua hasil pindai scan pengangkatan pertama sebagai guru asli atau fotokopi. Nah kalau fotokopi itu dilegalisir oleh Dinas Pendidikan. Ini yang sekolahnya di negeri. Tapi kalau di swasta, legalisirnya oleh yayasan. Kemudian hasil pindah scan, kenaikan pangkat terakhir yang untuk PNS, ya. PNS, kemudian SK pengangkatan 2 tahun terakhir, 2020, 2021, 2021, 2022, bagi non-PNS asli atau fotokopi. Tadi saya sebutkan tadi Bapak Ibu ya. Kalau asli, nggak usah fotokopi, nggak usah dilegalisir gitu ya. Nah, kemudian untuk yang Dinas Pendidikan ya Bapak Ibu di situ untuk yang PNS, kemudian yang APBD ya Bapak Ibu itu dilegalisirnya oleh Dinas Pendidikan. Tapi kalau dari yayasan itu dari swasta itu dari yayasan, gitu ya Bapak Ibu. Kemudian hasil pindai scan pembagian tugas mengajar 2 tahun terakhir yaitu tahun ajaran 2020 dan 2020, 2021, 2022. Ini sama yang tadi ya Bapak Ibu yang saya sampaikan tadi. Kemudian hasil pindai atau scan fakta integritas yang ditangani dan dibubuhi materai 10.000. Nanti ada formatnya ya Bapak Ibu. Jadi ketika
Bapak Ibu nanti masuk ke WPPG-nya, nanti di situ ada format fakta integritas. Nah, berikutnya Bapak Ibu ya, nanti ada guru yang diberi tugas sebagai kepala sekolah. Nah, ini hasil pindai scan ijazah S1 atau D4 asli atau fotokopi legalisir perguruan tinggi bagi mahasiswa yang memiliki ijazah S1 luar negeri sama seperti yang tadi ya Bapak Ibu. Kemudian hasil pindai scan pengangkatan pertama dan terakhir sebagai guru asli atau fotokopi dilegalisir dinas atau nanti yayasan. Hasil pindai scan pengangkatan terakhir sebagai kepala sekolah Bapak Ibu ya. Nanti di sana harus dimasukkan, berarti 2 tahun berturut-turut Bapak Ibu. Kemudian hasil pindai scan fakta integritas ini hampir sama dengan yang guru ya Bapak Ibu. Kemudian di sini nanti ada tata cara pendaftarannya, ya. Nah, Bapak Ibu, sini ada tata cara pendaftarannya. Pertama adalah aplikasi pendaftaran calon peserta seleksi administrasi PPG dalam jabatan tahun 2022 dapat melalui halaman pendaftaran.ppg.kemdikbud.go.id menggunakan akun SIM PKB-nya. Kemudian calon peserta membuka situs tersebut untuk melakukan pendaftaran sebagai calon peserta dengan menggunakan akun SIM PKB masing-masing, gitu ya. Kemudian calon peserta menetapkan bidang studi yang akan diikuti dalam PPG. Ketentuan penetapan studi PPG adalah linear dengan ijazah. Tadi yang saya bilang Bapak Ibu ya, jangan salah memilih. Ya, contoh tadi ngajar di SD, tapi ijazahnya adalah bahasa Indonesia ataupun matematika, maka nanti sesuaikan dengan linearitas ijazah. Ambilnya adalah yang SMP atau SMA, ya, jangan pilihnya yang di SD, gitu ya, maka nanti akan ditolak permanen. Kemudian calon peserta mengisi nama perguruan tinggi dan program studi sesuai dengan ijazah S1 dari 4. Guru dapat memilih bidang studi pada jenjang yang berbeda dengan mata pelajaran yang diampu. Contohnya gini tuh, calon peserta mengajar di sekolah dasar memiliki S1 program studi ekonomi. Maka berdasarkan tabel linearitas, calon peserta dapat memilih jenjang SMA, ya, bukan jenjang SD, dengan bidang studi PPG yaitu ekonomi. Kemudian nanti LPMP melakukan verifikasi dan validasi kesesuaian berkas dengan syarat-syarat administrasi yang telah ditentukan diantaranya yaitu linearitas antara program studi PPG yang dipilih dengan program studi jurusan pada ijazah. Ini ada 3 kategori. Disetujui jika berkas memenuhi syarat dan bidang studi PPG yang dipilih linear dengan program studi jurusan atau jurusan. Kemudian tolak permanen, ini jangan sampai tolak permanen ya Bapak Ibu ya. Tolak permanen, jika berkas tidak memenuhi syarat dan atau bidang studi PPG yang dipilih tidak linear dengan ijazah, gitu ya, maka itu akan langsung ditolak permanen. Kemudian tolak perbaikan, nah ini jika berkas tidak lengkap dan atau bidang studi PPG yang dipilih tidak linear dengan ijazah D4, tetapi memungkinkan atau dimungkinkan adanya perbaikan calon, ya, perbaikan, contohnya gini, guru dengan kualifikasi akademik sarjana bahasa Inggris memilih program studi PPG guru kelas. Nah, jika guru tersebut ingin mengikuti PPG, maka harus memperbaiki program studinya menjadi bahasa Inggris, gitu ya Bapak Ibu. Nah, itu kayak gitu. Berikutnya Bapak Ibu ada prosedur operasional yang baku. Nah, di sini Bapak Ibu ada personal yang baku ya. Nanti Bapak Ibu membuka wppg.kemdikbud.go.id. Semua di sana ada Bapak Ibu ya. Bapak Ibu nanti ketika besok tanggal 15 mulai dibuka, nanti Bapak Ibu di sana akan ada tahapan-tahapan yang harus Bapak Ibu isi, gitu ya. Nah, ini ada salah satu contoh lagi Bapak Ibu ya. Kayak seperti ini. Nah, ini contoh pilihan bidang studi PPG dapat lintas jenjang sesuai dengan linearitas ijazah, ya. Contoh, guru prakarya dapat memilih bidang studi PPG yang linear dengan S1 atau D4, ya, masing-masing. Linearitas ya serdiknya, sertifikat pendidiknya dengan mapel prakarya dapat dilihat pada Permendikbud nomor 16 tahun 2019. Biasanya S1 fisika memilih PPG-nya fisika, gitu ya Bapak Ibu. Contoh ini, ada lagi guru TIK atau informatika di SMP dan SMA
dapat memilih bidang studinya adalah teknik komputer dan informatika pada jenjang SMK, gitu ya. Jadi milihnya di SMK, di SMP nggak ada untuk yang TIK. Nah ini nanti ada tabel linearitas Bapak Ibu ya, dalam jabatan 2022. Nah contoh tadi S1-nya adalah ekonomi gitu ya Bapak Ibu. Nah ekonomi kan adanya di SMA gitu ya, di SMA. Maka pilihannya adalah SMA ya, bukan walaupun ngajarnya di SD gitu ya Bapak Ibu, tapi nanti ketika memasukkan atau administrasinya memilih jenjangnya, maka pilihnya adalah SMA bukan SD gitu ya Bapak Ibu. Nanti kalau dipilih SD akan ditolak permanen. Ini contoh lagi Bapak Ibu di bawah nanti ada kasus berikutnya. Nah ini contoh nih kasus 2, Bu Ida memiliki S1 Fisika, mengajar mapel prakarya di SMA. Maka di sini ya bisa memilih PPG Fisika pada jenjang SMA-nya ya. Bu Idanya bisa memilih jenjang Fisika di SMA-nya. Gitu ya Bapak Ibu ya, linearitas ijazah. Kayak gini. Ini juga sama ya. Intinya sih linearitas dengan ijazah. Dan juga sama ya Bapak Ibu, nanti dicek linearitasnya di mana gitu ya. Jenjangnya di mana. Dan juga sama nanti ya Bapak Ibu, ini juga sama nanti. Oke Bapak Ibu, seperti itu. Saya buka nanti untuk yang bertanya ya Bapak Ibu. Karena di chat ini lumayan banyak juga nih pertanyaannya. Ya. Saya akan coba buka pertanyaannya Bapak Ibu ya sebentar. Ini contoh untuk SK pertama sebagai guru ada di lembaga lain dan SK GTY 2 tahun terakhir di lembaga yang terdata. Nah, itu tetap dia menggunakan SK yang pertama kali yang terdata Ibu di Dapodik di mana, gitu ya. Nah, contoh pertama diangkat ngajar pertama di sekolah A, gitu ya. Kemudian dapat SK tuh, ya ada sekolah A-nya. Kemudian 2 tahun pindah ke sekolah B sampai sekarang. Nah, SK pertamanya adalah SK dimasukkan yang sekolah A, gitu ya. Kemudian nanti ada SK GTY 2 tahun terakhir itu ada di sekolah B, gitu ya dimasukkannya, kayak gitu. SK tahun 2022 bukan terletakkan kepala dinas, minta diperbaiki nanti di bidang SD-nya, ya. Kemudian ada lagi ini sama tadi udah saya jawab. Silakan Bapak Ibu, ini ada raisen ya dari Bu Ayu. Oke, sebentar Bu Ayu. Silakan Bu Ayu dibuka mic-nya. Bu Ayu silakan dibuka mic-nya. Ya, selamat pagi Pak. Yang saya mau tanyakan tadi kan kita sesuai linearitas ya Pak. Ya, jika betul. tadi contohnya kita ijazah kita S1 di bahasa Inggris kita ngajar di SD, tetapi kita memilihnya S1 di tingkat SMP. Begitu ya Pak? Diulang Bu, diulang. Ulang. Jadi tadi arahan dari Bapak kan jika kita S1-nya itu bahasa Inggris, tapi kita ngajarnya di SD, maka kita memilihnya nanti PPG-nya itu di tingkat SMP, karena linearitas kita di bahasa Inggris. Ya, betul Bu. Benar, sedangkan kita bekerjanya masih di tingkat SD nih Pak.
Nah, apakah nanti kalau kita jika lulus nanti PPG-nya, sertif kita berlaku nggak itu Pak? Apa kita harus ngajar di SMP apa tetap harus di SD-nya saja Pak? Ya intinya gini Bu, Ibu kalau ketika Ibu sekarang ini, Ibu kan ijazahnya bahasa Inggris Bu ya, kemudian pilih linearitasnya adalah di SMP. Nah ketika Ibu nanti masuk ke tahap berikutnya, kemudian seleksinya lulus ya, kemudian diklat, kemudian Ibu dapat sertifikasi. Nah, tinggal milih Bu. Ibu kalau mau cair, pilihnya SMP. Ya, ijazahnya kan bahasa Inggris Bu ya? Iya. Iya. Tapi itu ada di SMP atau di SMA? Iya, tapi kita di mana? Di SD itu kan sudah lama misalnya Pak. Untuk mencari ke sekolah lain untuk biar cair, kan juga ya, susah Bu, untuk mencari sekolah lain gitu Pak. Ya, sekarang gini, kalau sertifikatnya itu Ibu kan udah dapat nih. Nah sekarang untuk sertifikatnya sendiri, kalau mau sertifikasinya cair, otomatis harus pindah ke jenjang yang sesuai dengan serdiknya. Tapi kalau Ibu memang tidak mau mencair atau tidak mau sertifikasinya cair, di SD ya nggak apa-apa, tapi nanti nggak akan cair, gitu. Pilihannya dua itu ya Pak? Oke. Iya, itu kan pilihan Ibu, mau yang mana? Iya. Oke, berarti masih sama ya Pak, itunya rule-nya. Nah yang kedua untuk KS Pak, untuk kepala sekolah. Nah, kalau kepala sekolah ini sama Pak, juga sesuai linearitas ijazah S1-nya dipilihnya? Sama Bu, semuanya. Cuman kan gini Bu, kalau kepala sekolah itu dia kan pimpinan, dia tidak mengajar. Kalaupun dia ijazahnya adalah bahasa Inggris, dia kemudian kepala sekolah anggap di TK, dia masih linear Bu, karena dia itunya kepala sekolah, dia tidak ngajar. Karena kalau Ibu kan tadi ngajar, ya. Iya. Nah, kalau ngajar harus ada linearitas nanti dengan yang jam ngajarnya. Kalau kepala sekolah kan enggak. Iya, baik. Paham Pak. Jadi kalau untuk kepala sekolah dibuka ya Pak ya, untuk semua unit. Udah dibuka Bu, udah dibuka. Ya, baik. Ya, terima kasih Pak. Saya tampilkan dulu nanti ceknya gimana gitu Bu ya. Saya tampilkan sebentar cara ngeceknya. Nah, Bapak dan Ibu, nanti coba dibuka di web gtk.belajar.kemdikbud.go.id gitu ya. Nah, kemudian Bapak Ibu nanti di sini cari nih nama GTK-nya. Nama GTK-nya dicari, Provinsi Jawa Barat, kemudian Depok, dicari GTK-nya. Nah, nanti di situ Bapak Ibu lihat ke bawah, diturunin ke bawah nanti ada di sebelah kanan, tulisannya adalah sasaran PPG Daljab 2022. Nah, nanti ada tuh yang warnanya biru. Nah, itu kalau seperti itu berarti nanti Bapak Ibu itu terdata tuh atau terundang. Ya, terundang di tahap kedua. Jadi kalau tidak ada tulisan sasaran PPG-nya, maka tidak terundang. Gitu ya. Cara ngeceknya di situ saya kepanggil apa enggak sih gitu ya. Itu tinggal dicek aja di gtk.belajar.kemdikbud.go.id. Kemudian Bapak Ibu nanti ketik namanya, kalau nggak pakai nama pakai NIK gitu ya, pilih Provinsi Jawa Barat, Kota Depok, kemudian dicari, scroll ke bawah, nah lihat di sana di statusnya. Ini kan contoh nih di TK Anal gitu ya, di situ dia sebagai kepala sekolah, nah itu dia terundang tuh sasaran PPG Daljab 2022, di mana yang tahap pertama kepala sekolah tidak terundang ya PPD ya, nah sekarang sudah terundang nih. Kayak gitu ya Bapak Ibu. Nanti kalau seperti ini, oh berarti saya dapat nih. Ini saya kemarin banyak lihat di TK terutama dapat sasaran tapi tidak pernah dibuka-buka gitu ya. Nah ini, tolong Bapak Ibu dibuka. Sayang, ini udah dipanggil nih. Kita susah lagi. Belum tentu tahun depan ada panggilan lagi kan gitu. Ya, itu prosesnya seperti itu lihatnya. Oke, berikutnya dari SD Bojongsari nih, Al Iman Bojongsari, silakan. Dari SDT Al Iman Bojongsari dibuka mic-nya. Iya Pak, mohon maaf Pak. Saya mau tanya. Ini yang pertama untuk guru saya ijazahnya S1 SPDI PGSD, PAI. Namun dia ngajar jadi wali kelas. Nah itu nanti yang diupload untuk SK tugas mengajar terakhirnya tetap guru kelas Pak atau gimana?
Pak, ini kan PAI ya Pak ya? Iya. PAI itu ada di bawah Kemenag Pak. Oh, harus dibawa Kemenag ya Pak? Ya, betul. Karena ijazahnya itu PAI soalnya. Tapi kalau misalkan dia ijazah PAI, PAI tapi kepala sekolah, bisa tetap? Ya tetap Pak, itu adanya di Kemenag dia. Dia nggak akan kepanggil nantinya. Tapi di sini dia kepanggil Pak? Nanti ketika masuk Pak, bisa ngisi, pasti ditolak lagi nanti sama pusatnya. Oh gitu, walaupun Ya. dia kepala sekolah? Ya, betul. Tetap kan itu ijazahnya diambilnya Pak. Oh, iya soalnya kan ijazah saya yang S1-nya S1 PAI, tapi saya kepala sekolah. Kalau itu ada di Kemenag. Iya. Oh, berarti walaupun terpanggil tetap ditolak gitu? Iya nantinya. Oh, ya terima kasih Pak. Siap. Bu Pera, silakan dibuka mic-nya. Ya Pak, makasih. Saya mau tanya, untuk penguploadan berkas sebagai kepala sekolah, yang berkas pertama kan SK pertama sebagai guru, ya kan Pak, di sekolah A. Nah yang kedua, pastinya sebagai kepala sekolah tidak mengajar, berarti yang diupload adalah SK kepala sekolahnya? SK yang dari yayasan mengangkat Ibu jadi kepala sekolah. Oke, berarti yang pertama SK guru pertama kali, yang kedua SK kepala sekolah gitu ya Pak? Ya, betul. Oke Pak. Terus kedua, bagaimana caranya supaya kita tidak di permanen itu loh Pak? Di apa tadi? Tolak permanen Bu? Ditolak permanen, supaya kita bisa berhati-hati saat mengupload. Bagaimana caranya Pak? Apa yang harus dilakukan? Kalau tolak permanen itu adalah yang ini Bu, yang tidak linearitas ijazahnya. Yang tadi Bu contoh nih, Ibu ijazahnya S1-nya bahasa Indonesia, gitu ya? Bahasa Inggris. Dianggap bahasa Inggris. Kepala TK. Ibu kepala TK kan? Iya. Nah, nanti di sana ketika isi linearitasnya, Ibu pilihnya S1-nya adalah bahasa Inggris, kemudian jenjangnya jangan TK Bu, tapi jenjangnya adalah SMP atau SMA pilihannya. Oh, oke. Walaupun Ibu ngajar kepala sekolah di TK, tapi jenjangnya jangan pilih TK. Kalau Ibu pilih jenjangnya TK, itu otomatis akan ditolak permanen. Iya. Oh, hanya dalam hal pemilihan ya Pak, sesuai ijazah. Oke Pak. Makasih Pak. Ya. Berikutnya Bu Asri Eka. Bu Asri Eka dibuka mic-nya. Iya, Pak Acu izin bertanya Pak. Saya yang PPG gelombang 1 kemarin sempat dipanggil Pak, tetapi sempat nggak lulus keterangannya itu karena tidak linier gitu ya. Sementara jurusan saya itu pendidikan ekonomi koperasi Pak, gitu. Pendidikan ekonomi koperasi di lampirannya itu ada di SMP gitu. Nah keterangan saat kemarin dinyatakan tidak lulus yaitu karena harusnya di SMA gitu Pak. Itu yang sekarang berarti kira-kira solusinya isinya pendidikan ekonomi saja atau ekonomi koperasi ya Pak? Tetap Ibu ekonomi koperasi, tapi pilih jenjangnya jangan SMP Bu, SMA. Tapi saya ngajarnya di SMP Pak. Nggak masalah Bu, Ibu memilih jenjangnya SMA. Kalau Ibu pilih SMP, tolak lagi, permanen lagi. Kalau seandainya isinya pendidikan ekonomi, karena di ijazah itu kan di SMP nggak ada Bu pendidikan ekonomi. Oh gitu. Iya, itu adanya di SMA. Berarti nanti saya uploadnya pendidikan ekonomi koperasi. Iya, jenjangnya pilih SMA. Saya posisinya dapodiknya SMP gitu, gimana Pak? Yang dicari adalah Bu, gini tadi seperti tadi Bu. Ini ngajarnya TK, dia punya bahasa Inggris atau ngajarnya SD punya bahasa Inggris. Ngajar mah biarkan saja di TK atau di SD gitu ya. Kemudian sekarang kan Ibu akan mengikuti seleksi administrasi dulu nih. Kalau Ibu nggak ngikutin seperti yang tadi saya bilang, Ibu pilih nggak mau milih SMA, itu Ibu ditolak lagi gitu. Itu nggak bisa ke jenjang berikutnya. Nah sekarang ketika Ibu nanti pilih SMA, kemudian Ibu seleksinya administrasinya lolos, kan tinggal nanti ikut ujian tuh Bu, ujian lolos lagi di diklat. Nah, kemudian ketika diklat, Ibu dapat sertifikat tuh. Nah, sekarang tinggal 2 pilihan.
Ibu mau masih tetap ngajar di SMP dengan tidak cair sertifikasinya atau ngajar SMA cair sertifikasinya. Itu pilihannya, Bu. Oh, oke. Ya, Bu ya? Oke, gitu. Ya, baik. Ya, oke. Makasih, Pak. Sama pertanyaannya dengan PSKD, saya sama nih ini. Dengan yang tadi linearitas ijazah ya. Yang Bu Riana Sipahutar itu sama. Berikutnya, Pak Andri nih dari Kebun Mae. Silakan dibuka mic-nya. Oke Pak, izin bertanya Pak, terkait penetapan bidang studi ya. Kalau saya baca surat edaran yang terbaru di tahap 2, PPG tahap 2, tabel linearitas, itu pendidikan matematika masuk ke bidang studi PPG SD. Tapi tadi kalau tidak salah dengar, yang Bapak bilang untuk matematika nggak ada di SD. Jadi yang terbaru saat ini yang mana Pak? Apakah masih edaran yang lama atau ada edaran terbaru terkait tabel linearitas itu? Sekarang ini aja Pak, yang paling gampang daripada nanti Bapak ditolak, saya bilang sih mendingan pilih SMP dulu Pak. Oke. Iya, kita ngamanin dulu aja Pak, daripada nanti ditolak, permanen, rugi dari Bapak sendiri. Berarti kalau nanti misalnya sudah memilih SMP, berarti sertifikat itu adalah sebagai guru SMP? Bukan, itu atau SMP? Guru matematika. Oke. Bukan guru SMP-nya, tapi guru matematika. Matematikanya. Dan itu berarti tidak bisa dipakai saat kita ada di jenjang SD, gitu Pak? Untuk tunjangan itu? Nanti ada sebentar di Pak Pendi nih Pak, sebentar. Ini ada Pak Pendinya. Ya Pak, makasih. Assalamualaikum. Bapak, kalau untuk sekarang cari aman dulu Pak. Walaupun ada Permendikbud 16 gitu kan, Bapak cari aman dulu. Sekarang kan Bapak bahasa Inggris ya? Matematika. Gitu kan. Ya udah, ambil di SMP aja dulu, ngapal dulu. Nah, ketika Bapak sudah menerima sertifikat, gitu kan, itu bisa dikonversi ke Permendikbud 16 tahun 2019. Itu. Yang penting loloskan dulu sertifikatnya, Pak. Oke, baik. Gitu. Bapak tidak bisa memaksakan untuk ngajar untuk sertifikasi guru kelas, tapi ijazahnya matematika, gitu kan. Amankan aja dulu Pak, itu amankan dulu Bapak untuk lolos ke sertifikasi. Oke, siap. Ntar takutnya di dalam PPG ada yang namanya juga sistemnya, terus yang verifikasi juga orang, gitu. Di sekolah SD, tapi ijazahnya matematika, gitu kan. Amankan aja dulu, ntar Bapak bisa di SMP, bisa di SD, itu pakai Permendikbud 16 2019. Amankan dulu Pak. Oke. Apa ya? Makasih ya Pak. Ya. Berikutnya dari Bu Dewi, SDN BJ. Buka Bu Dewi. Bu Dewi dibuka mic-nya dari BJ Timur. Ya Pak, terima kasih Pak Aju. Saya ingin bertanya tentang persyaratan administrasi poin 3 Pak. Ya, di sini tertera bahwa hasil pindai scan SK kenaikan pangkat terakhir bagi guru PNS dan SK pengangkatan 2 tahun terakhir. Nah, bagi non PNS adalah SK dilegalisir. Yang saya mau tanyakan bagaimana dengan yang baru lulus P3K Pak? Ini SK yang mana Pak yang harus di scan? Terima kasih Pak. Ya Bu, jadi untuk yang P3K itu tetap melampirkan yang SK APBD dulu Bu. Baik. Ya, SK APBD dilampirkan plus dilampirkan yang P3K-nya. Oh baik Pak. Ya. Ya siap Pak. Oke siap. Ya itu saja. Terima kasih Pak Aju. Kemudian dari Ibu Wasidati dari TKN. Dari TKN silakan dibuka mic-nya. Bu Wasidayati dari TK Nur ya. Ada Bu Wasidayati dari TK Nur, dibuka mic-nya.
Kalau nggak ada dari Khalifah Depok 1. Dibuka mic-nya, Khalifah. Iya, terima kasih Pak Acu. Yang mau saya tanyakan tentang yang berkas yang akan diupload. Untuk yang kepala sekolah itu kan yang pertama scan ijazah, yang kedua SK pertama dan terakhir guru, yang ketiga SK terakhir Kepsek. Berarti yang diunggah ini SK pertama guru sama SK terakhir Kepsek, Pak. Jadi SK gurunya enggak 2 tahun terakhir, Pak. Gini Bu, SK pertama kan Ibu guru. jadi guru ya Bu ya? Iya. Nah, kemudian ada 2 tahun terakhir SK menjadi kepala sekolah, ada Bu? SK 2 terakhir menjadi kepala sekolah ada Pak. Nah, itu diuploadkan Bu. Berarti 3 ya Pak SK-nya ya, SK pertama guru sama SK kepala sekolah 2 tahun terakhir. Ya, kemudian nanti ada SK GTY-nya Ibu. SK GTY yang SK kepala sekolahnya Pak? Iya, Ibu kan nanti diangkat menjadi kepala sekolah itu, di situ sudah GTY apa belum, Bu? Iya, GTY, Pak. Nah, berarti Ibu uploadkan gini, yang pertama adalah SK pertama kali diangkat kan itu belum GTY ya, Bu ya? Oh iya, iya Pak. Ya, kemudian nanti ada SK GTY Bu 2 tahun terakhir. Itu yang Kepseknya tadi kan, Pak? Iya, betul. Terus nanti baru SK penunjukan sebagai Kepsek gitu, Bu. Kepsek, iya Pak. Kalau misalnya pertama kali saya mengajar itu kan nggak di Khalifah Pak, di Semarang dulu Pak. Terus itu tahunnya tahun 2004 dan SK-nya, iya Pak. SK-nya ada? SK-nya itu mungkin nyangkut Pak. Saya cari-cari nggak nemu nih karena udah dari tahun 2004. Kalau bisa diganti ke yang SK guru yang di Khalifah bisa nggak ya Pak? Nggak bisa Bu. Ibu lihat di TMT-nya di Dapodiknya, di SIM PKB-nya tuh kan ada TMT-nya tuh Bu. Iya 2004. Nah itu harus sesuai itu Bu, cari. Oh gitu ya Pak ya. Berarti nggak bisa diganti yang dari Khalifah ya Pak ya? Nggak bisa Bu, harus sesuai dengan TMT yang sekolah awalnya. Oke, baik-baik ya. Terima kasih Pak Acu. Ya, Bu Priska dari SDN Sukamaju ya? Dari Sukamaju, Sukamajaya, dibuka mic-nya Bu. Bu Priska dibuka mic-nya. Bu Priska dari SDN dibuka mic-nya Bu. Ya. Ya, baik. Ini Pak mau bertanya Pak Acu. Teman saya Bu Mitra, SK awalnya itu di SIM PKB-nya SKTK Pak. SKTK Pak. SKTK di SIM PKB Pak. Lalu saya mengajar tahun. Ibu awalnya ngajar di TK Bu. Ibu awalnya ngajar di TK. 2005 saya di TK di SIM PKB itu SKTK Pak 2005. Sedangkan saya 6 tahun ke sini. SK awal. SK awal itu SK awal TK-nya. SK awal di SIM PKB saya TK Pak. Iya nggak apa-apa Bu, itu kan SK awal. Lalu saya sekarang mengajar di SD. Nggak masalah Bu, gini tadi kan Ibu ngajarnya awalnya di TK ya Bu ya, ngajar Ibu di TK awalnya. Nah itu kan ada SK pertama kali sesuai dengan Dapodik, berarti itu diuploadkan SK yang dari TK-nya yang pertama, SK pertama. Kemudian nanti ada SK 2 tahun terakhir yang APBD Bu. Nah nanti Ibu masukkan yang APBD yang dari SD sekarang, ya Bu ya. Terus nanti ada SK pembagian tugas dari kepala sekolah 2 tahun terakhir. Nah itu masukkan dari sekolah sekarang gitu. 2 tahun terakhir 2020, 2021 Pak. 2020, 2021, 2021, 2022. Oh ya berarti intinya harus sesuai dengan SK awal di SIM PKB ya Pak? Betul Bu, betul. Ya, ya Pak. Terima kasih Pak. Ya bangga. Berikutnya Bu Suroh Susanti dari SDIT Ijati. Kita tinggal satu lagi Bu ya waktunya. Karena ada kegiatan lain, kita waktunya 5 menit lagi. Iya, selamat pagi Pak. Saya share di grup ya, silakan Bu. Iya Bapak, saya mau tanya nih Pak. Tadi kan sudah didengarkan nih, kalau misalnya ijazahnya itu harus linear, kalau misalkan tidak linear, itu akan kasarnya diblokir lah gitu ya.
permanen, ditolak permanen. Intinya begitu, Nah, Bu, sedangkan saya kan di SD, tapi pengangkatan pertama itu saya madrasah, Pak. SK pertama itu di madrasah di Tangerang, sedangkan sekarang udah di Depok kan, Pak, di SD Depok itu. Nah, S1 saya itu S1 jurusan keagamaan gitu. Tapi sekarang saya sedang semester akhir PGSD, Pak. Itu gimana tuh, Pak? Nggak bisa, Bu. Kan Ibu sekarang ijazah yang sekarang adalah pakai yang sekarang nih, yang S1 pendidikan agama, Bu ya. Berarti masuknya agama gitu. Kemenag, Bu. Kemenag. Pak, kalau misalkan saya menunggu ini keluar, SK ini keluar, itu sebenarnya masih bisa nggak sih, Pak, mengikuti ini lagi gitu? Tahun bisa depan. Ya, masih ya, Pak ya? Ya, tahun depan, Bu, kalau dibuka lagi ya, tahun depan. Oh gitu, soalnya takut ribet juga, Pak, ngurusnya. Ya, betul. Ya, makasih ya, Pak Acu. Ya, siap. Satu lagi ya, dari SD IT Mutiara Islam, Ibu Handayani. Silakan. Ya, Pak Acu, Assalamualaikum. Ya, salam, Bu. Pak Acu mau tanya, kan saya terpilih lolos ya sekolah penggerak, kepala sekolah penggerak. Apakah nanti kedepannya akan ada kendala atau keterkaitan dengan kegiatan program PPG yang akan saya jalani nantinya jika lolos seleksi, begitu Pak Acu? Nah, kalau yang ini nanti coba saya konfirmasikan dulu ya, Bu, ya, ke pihak LPMP jika seperti ini. Nanti bentrok, nanti saya infokan berikutnya, Bu, ya. Tapi di situ ikut dulu aja nggak apa-apa. Ya. Gitu, Bu, ya. Ya, baik. Ikut aja dulu nggak apa-apa ya, Pak Acu ya. Siap, ya. Siap, ya. Makasih banyak Pak Acu. Satu lagi deh dari SDN Parung Bingung, silakan Bu Nia. Bu Nia. Ada Bu Nia dari SDN Parung Bingung. Ayo Bu Nia. Oke, kalau tidak ada Bapak Ibu, saya cukupkan ya. Terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan dari 200 sekian itu bisa lolos seleksi administrasinya. Tinggal berdoa saja Bapak Ibu, semoga apa yang mungkin ditunggu-tunggu oleh Bapak dan Ibu untuk bisa ikut PPG bisa terrealisasi. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.